Acara peringatan HUT kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia juga digelar di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Namun peringatan kemerdekaan tahun ini berbeda karena dirayakan secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Tony Nenggolan, beserta jajaran mengikuti rangkaian upacara kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana Negara secara virtual. Pemberian penghormatan detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera dilaksanakan di Gedung 2 Lapas Cipinang. Kalapas juga memberikan arahan kepada jajaran untuk memastikan agar tahanan, narapidana, dan warga binaan Lapas Cipinang menghentikan aktivitas selama 3 menit pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat sesuai arahan Istana dan Pemprov DKI Jakarta. Lapas Cipinang memberikan remisi kepada ribuan narapidana di Lapas Cipinang. Penyerahan remisi diberikan secara simbolis oleh Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Libertis Hitinjak Kadif Pemasyarakatan Edi Kurniadi serta Kalapas Cipinang Tony Nainggolan kepada perwakilan narapidana. Total sebanyak 4.151 narapidana di DKI Jakarta menerima remisi dengan rincian 3.957 mendapat remisi umum 1, sementara 194 lainnya menerima remisi umum 2 atau vonis bebas. Yang mendapatkan remisi umum tahun 2020 terkait PP 99 adalah sebanyak 2.327 orang. Dengan rinciannya RU1 2.225, RU2 langsung bebas 102 orang. Jumlah keseluruhan yang mendapatkan remisi umum tahun 2020 terkait PP 28 tahun 2006. Ini ada 39 orang dengan rincian RU1 36, RU2 3 orang. Demikian rincian daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta dalam rangka HUT RI yang ke-75 dan dikaitkan dengan pemberian remisi. Dalam pelaksanaan upacara ke-75 tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo tampil dengan busana adat. Kali ini Presiden Jokowi tampil dengan baju adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Saat mengikuti upacara ke-75 tahun Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menggunakan kain motif kaif berantai Nunkolo dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Presiden Republik Indonesia. Motif yang digunakan sudah dimodifikasi dan dibentuk belah ketupat atau geometris dengan batang tengah yang melambangkan sumber air dan bagian pinggir bergerigi yang melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok-kelok. Selain itu, Presiden Jokowi juga menggunakan ikat kepala berbentuk 2 tanduk kecil yang berarti fungsi raja untuk melindungi. Ikat kepala ini sebagai tanda kebesaran raja sebagai mahkota. Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara dalam peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-75 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan didampingi dengan Ibu Iriana yang juga menggunakan baju adat. Sementara itu, untuk pertama kalinya sebagai wakil presiden, Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Melayu, sedangkan istrinya, Wuri Ma'ruf Amin, mengenakan baju kurung modern dan songket tabur. Peringatan kemerdekaan Indonesia pada tahun ini diselenggarakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini Istana tidak mengundang masyarakat karena masih dalam masa pandemi COVID-19 yang masih melanda tanah air. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami perancang busana adat yang dikenakan Presiden Jokowi, Juli Sutrisno Laiskodat. Selamat sore Bu Juli. Selamat sore. Selamat Hari Merdeka, Bu. Merdeka. Merdeka. Bu, pertama-tama kami ingin konfirmasi dulu bagaimana ide untuk merancang pakaian Pak Jokowi hari ini, pakaian adat NTT, Timur Tengah Selatan.
Oh iya, apakah saya boleh ralat sedikit? Saya tidak merancangnya karena perancangnya itu adalah leluhur nenek moyang dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Timur Tengah Selatan. Karena ini adalah baju adat yang memang sudah ada pakemnya. Oke. Seperti itu. Jadi Artinya kami, ini yang sudah dilestarikan ya, Bu? Iya, ini yang kami lestarikan. Jadi perancangnya adalah leluhur kami. Oke, bisa dijelaskan Bu, ini tiba-tiba Pak Jokowi mengapa tampilannya dengan pakaian adat NTT? Apa yang tidak diketahui oleh publik? Baik, waktu saya ingat saya berbalik yang kemarin dulu ya, jangan yang ini hari dulu. Waktu pada saat saya ingat tanggal 11, saya diteleponi oleh salah satu pihak dari istana dan meminta untuk, karena saya Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, meminta untuk siapkan pakaian adat untuk pidato kepresidenan 14. Jadi saya menanyakan apa sih kira-kira yang mau dipakai kabupaten mana, karena kami mempunyai 22 kabupaten. Jadi karena Pak Jokowi kan sering datang ke NTT, jadi beliau juga udah paham lah budaya-budaya kami. Jadi beliau memilih antara rote dengan sabu, yang mana kami sajikan kepada beliau baju adatnya, dan pada saat tanggal 14 beliau Pak Presiden memilih pakai sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Dan terus saya pikir bahwa itu suatu kehormatan buat kami satu kali itu, tetapi ternyata kami mendapatkan rezeki dan kehormatan kedua kali. Tanggal 15 sore saya ditelepon lagi oleh salah satu staf dari kepresidenan dan meminta untuk Pak Jokowi berkenan satu kali lagi memakai untuk 17 Agustus. Dan itu saya sebagai Ketua Dekranasda mensarankan untuk supaya dan nuansa merah putih seperti itu. Dan saya sajikan memberi pilihan adalah dari Kabupaten Malaka sama Kabupaten Timur Selatan, dan Pak Presiden memilih untuk Timur Tengah Selatan ini. Jadi persiapannya hanya 3 hari ya Ibu untuk mempersiapkan baju yang dikenakan Pak Presiden ini? Kalau yang sabu Raijua saya dikasih waktu 3 hari, kalau yang ini hari saya dikasih waktu 2 hari. Luar biasa. Ini yang dikenakan oleh Presiden di upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini kan kain yang bermotif kaif berantai Nun Kolo begitu ya Ibu ya. Apa makna di balik itu Ibu? Seperti saya yang pakai itu tadi sudah dijelaskan, karena kami ini hampir semua kabupaten itu dengan ciri khas motif sendiri dan mempunyai cerita filosofi dari nenek moyang kami. Sehingga yang dikenakan kedua kalinya, sabu Raijua maupun yang ini hari Pak Presiden pakai dari Timur Tengah Selatan, dua-duanya itu adalah dirias biasanya untuk raja-raja. Karena kami Nusa Tenggara Timur biasanya memberi kehormatan pemimpin tertinggi di Indonesia, khususnya Pak Presiden. Kami merasa bahwa harus dikenakan sebagai rajanya kami. Jadi itu filosofinya ada, seperti salah satu yang dikenakan untuk di dadanya ini, aksesorisnya ya. Ini melambangkan matahari. Jadi beliau ini menjadi mataharinya kita semua. Di mana di dalam kegelapan kita, di mana kita merasa tidak berdaya, tetapi selalu ada pemimpin kita yang menyinari melalui matahari. Kemudian juga ada tas sirih pinangnya ya Ibu ya? Iya. Itu maknanya apa Ibu? Punya filosofi khusus kah? Jadi kalau sirih pinang itu sudah menjadi salah satu adat orang Timor. Di daratan timur ini kami makan sirih pinang. Dan sirih pinang itu biasanya memang biasa kan kita dari satu wilayah ke satu desa itu jalannya jauh. Jadi mereka harus sambil mengunyah sirih pinang sambil berjalan. Tetapi dengan sirih pinang ini kami selalu ada yang namanya budaya itu untuk menyerahkan sirih pinang kepada tamu yang baru datang, yang datang ke kita untuk menyajikan. Itu menandakan supaya adalah persahabatan, perkumpulan persaudaraan itu diikat oleh sirih pinang tersebut. Seperti itu. Oke, Bu, terus terang saya bisa dikatakan dalam tanda kutip naksir sekali Bu dengan apa yang digunakan Pak Jokowi, Pak Presiden hari ini. Selain yang Anda sebutkan tadi suatu kebanggaan bagi NTT, apa makna penggunaan baju adat NTT ini Bu, tanggal 14 Agustus sampai peringatan kemerdekaan? Kalau khusus untuk NTT Nusa Tenggara Timur, karena ini mungkin baru pertama kali yang mana pemimpin tertinggi di Indonesia mengangkat kita begitu tingginya, sehingga saya sedikit kesaksian kemarin pada saat tanggal 14,
itu sempat ada salah satu mama-mama penenun telepon saya sambil menangis. Jadi saya bilang, Mama kenapa menangis? Saya pikir ada masalah apa atau kedukaan, ternyata beliau bilang bahwa Ibu, saya merasa haru dan terbangga. Bangga sekali karena tenun NTT Pak Jokowi pakai. Karena kami selama ini di desa, mama-mama penenun ini udah kewajiban kami menenun, tetapi kami merasa, ya kalau Jawanya bilang wong deso, orang kecil, tetapi ini hari bisa Pak Jokowi mengangkat itu dan kami merasa terangkat, itu memotivasi mereka. Jadi sekali lagi saya merasa bersyukur sekali ya, Pak Jokowi telah mengangkat harkat martabat Nusa Tenggara Timur. Oke, luar biasa sekaligus promosi ya Bu ya. Kita berharap bahwa usaha yang dilakukan oleh mama-mama penenun di sana tetap berjalan dengan baik. Terima kasih untuk waktu Anda berdiskusi dan berbincang bersama kami, Bu. Pemirsa, upacara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 digelar di sejumlah daerah dengan menerapkan protokol kesehatan. Di Bali diselenggarakan kompetisi layang-layang dan surfing di Pantai Kuta. Sementara di Surabaya, warga mempercantik kampungnya dengan memasang hiasan berwarna merah putih. Upacara ulang tahun ke-75 Republik Indonesia di Bali dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster yang juga bertindak sebagai inspektur upacara. Para peserta upacara menggunakan pakaian adat dan masker. Sementara untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan diselenggarakan kompetisi layang-layang dan surfing di Pantai Kuta, Bali. Para peserta tidak hanya dari masyarakat Kuta saja, tetapi juga dari Kabupaten Tabanan dan Kelungkung. Pada saat peringatan detik-detik proklamasi, seluruh kegiatan aktivitas di pantai maupun di jalan raya kawasan Pantai Kuta dihentikan sementara, hening sejenak dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemeriahan dirgahayu kemerdekaan Indonesia juga terasa di Surabaya, Jawa Timur. Meski di tengah pandemi COVID-19, warga kampung Moyorejo Selatan Baru kompak melaksanakan upacara memperingati HUT RI ke-75 di depan rumah masing-masing. Warga mempercantik kampungnya dengan memasang hiasan berwarna merah putih. Beragam hiasan seperti lampu warna-warni, baliho, bendera, dan beragam pernak-pernik lainnya dipasang di sepanjang jalan kampung. Untuk membuat suasana kampung lebih semarak, Ketua RT setempat membuat lomba menghias rumah dengan hadiah khusus untuk pemenangnya. Selain itu, di sisi pintu masuk kampung ada taman kecil yang kini tengah dicat ulang dengan beragam gambar menarik sehingga dapat digunakan untuk bersuah foto. Seluruh warga pun dilibatkan dalam kegiatan menghias kampung, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Gubernur Jawa Barat selaku inspektur upacara. Di Bandung, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadiri upacara peringatan HUT RI yang ke-75 di halaman Gedung Sate. Setelah menghadiri upacara peringatan, Ridwan Kamil dan sejumlah Forkopimda Jawa Barat menyaksikan upacara penaikan bendera dari Istana Negara secara virtual. Pemerintah daerah setempat mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar lomba ataupun kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. 8 atlet dari Federasi Aerosport Indonesia para motor mengibarkan bendera sepanjang 17 meter dengan ketinggian 2020 meter di langit Pangkalan Udara TNI AU Atang Senjaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain sebagai peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia, kegiatan pengibaran bendera tersebut sekaligus masuk pencatatan rekor muri. Dalam rangka merayakan ulang tahun Republik Indonesia ke-75, Paragliding Trip of Indonesia bekerja sama dengan Federasi Aerosport Indonesia mencatatkan rekor muri dengan menerbangkan 8 atlet paramotor untuk mengibarkan bendera merah putih sepanjang 17 meter di ketinggian 2020 meter. Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan dengan tema Hari Kemerdekaan di Lanut Atang Sanjaya, Bogor, Jawa Barat, Senin pagi.
Pengibaran bendera di ketinggian 2020 meter ini juga disaksikan Komandan Lanut Atang Senjaya, Marsekal Pertama TNI Eding Sungkana, Kadispen Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Fajar Andrianto, dan Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi Kemenpora, Mai Frizon. Teman-teman para motor menciptakan rekor muri dengan membawa bendera sepanjang 17 meter, dibawa oleh 8 orang di ketinggian 2020. Jadi artinya 17 Agustus 2020. Yang pertama diciptakan, kemudian rencana tahun depan juga akan menciptakan di ketinggian 2021. Kegiatan ini dari teman-teman komunitas para motor Indonesia yang sudah berlatih sebelumnya dan diciptakan pada hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-75 negara kita, negara Indonesia. Menurut atlet para motor, terbang di ketinggian 2020 meter merupakan sebuah capaian baru bagi mereka karena harus terbang dengan berbagai perbedaan cuaca. Luar biasa karena kita terbang sampai 2020 meter ya, bukan feet ya, meter, dan di ketinggian ini memang cukup banyak kendala-kendalanya. Salah satu tentang engine-nya dulu. Engine-nya itu memang harus yang speknya tinggi. Saya memakai Rotax 582 dengan 65 horsepower. Dan glidernya juga glider yang memang speknya adalah spek yang advance ya. Nah, di samping itu juga tentang skill pilot sendiri, karena di beberapa layer seperti di 700 meter ya, bukan feet ya, itu ada wind shear di situ ya, perbedaan temperatur, perbedaan angin di situ, sehingga ada turbulensi. Selain memecahkan rekor muri, penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi simbol pembukaan kembali sektor olahraga rekreasi yang menjadi bagian dari pariwisata Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Nadia Valeri, Didit Oktavian, dan Jaka Setiabudi, iNews melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia berjalan hikmat dan sederhana. Kami kembali saat lagi untuk Anda.